Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la syari'ata ba'dah. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan banyaknya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terlimpah pada kita, dan kemudian salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kemudian kita dapat berjumpa kembali dalam kajian Tafsir Al-Wa'i yang selalu hadir edisinya setiap Rabu malam mulai jam 8 hingga selesai. Dan alhamdulillahirabbil alamin, ini pula yang kemudian menjadikan diri kita semakin bersemangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu seperti halnya kajian Rabu malam ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salatan sallallahu alaihi wasallam bi asratan. Barang siapa yang berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercurahkan 10 kebaikan, dan juga salawat kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama salafus saleh wal khalafus saleh, hingga kepada kita pemuda akhir zaman yang senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah. Jamaah rahimahullah ta'ala, baik yang kemudian hadir di media sosial di salah satunya, dan juga jamaah yang hadir di studio kali ini. Edisi Rabu malam 20 Agustus 2025 bertepatan dengan 27 Safar 1447 Hijriah. Alhamdulillah kami hadir kembali untuk mengkaji, melanjutkan bahasan sebelumnya di mana surat Al-Furqan. Kemarin kita membahas tentang berkaitan dengan dongeng, dan kemudian kali ini mengangkat tema, benarkah Rasulullah SAW hanya manusia biasa? Mengulik mentelaah dari surat Al-Furqan ayat ke-7 hingga ke-9. Karena pada dasarnya mereka orang kafir menolak wahyu karena Allah, dan kemudian Rasulullah SAW tidak tampil dengan mukjizat sesuai dengan selera mereka. Padahal justru dari sisi kemanusiaan, nabilah risalah Islam menjadi hujah yang paling nyata. Sehingga kemudian muncul pertanyaan berikutnya, mengapa kaum kafir Quraisy pada waktu itu meremehkan Nabi dengan menyebut beliau hanya manusia biasa yang hanya makan dan berjalan di pasar? Apakah ucapan itu benar atau justru bentuk penolakan terhadap kebenaran risalah Islam? Oleh karena itu pula kajian hari ini akan banyak dikupas oleh guru kita. Namun sebelumnya, bagi jamaah yang kemudian pemirsa yang hadir di media sosial, jangan lupa untuk selalu memberikan sebuah komen-komen positif, serta kemudian pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan kami jawab dari pertanyaan para pemirsa di akhir dari sesi kali ini. Alhamdulillah di hadapan kita telah hadir guru kita semua, Kiai Haji Rahmat Eslabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat baik? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Di bulan Safar ini beliau selalu semangat dalam aktivitas membagi ilmu pada kita. Maka kita sebagai tulab harus lebih semangat lagi, karena dari sinilah kemudian kita dapat menggali ilmu secara mutasil jiddan. Dari beliaulah paparan tentang surat Al-Furqan ayat 7 hingga 9 kita akan tahu, dan kita bisa memiliki dalil saat kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan Rasulullah SAW hanya sekedar manusia biasa. Nah, inilah yang kemudian kupasan tuntas bagian dari the series dari kajian Rabu malam sebelumnya, dan kemudian akan kembali penjelasan lebih detail, lebih dalam oleh guru kita Kiai Haji Rahmat Eslabib. Maka dari sinilah kemudian bagi jamaah jangan lupa untuk membuat komen positif, juga dapat share kepada karib kerabat agar kemudian menjadikan pahala jariah bagi kita semua. Oleh karena itu tidak lama lagi kita akan dengarkan penjelasan kajian tematik kali ini dengan tema benarkah Rasulullah SAW hanya manusia biasa, menilik dari surat Al-Furqan ayat 7 hingga 9 oleh guru kita Kiai Haji Rahmat Eslabib. Tafadhol masykurah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, seperti yang tadi disebutkan bahwa kita akan menelaah, mengkaji surah Al-Furqan ayat berapa? 7 ya. Ayat 7 sampai ayat 9. Kalau diumumkan itu ayat 8, tapi nanti kalau masih satu rangkaian itu ayat 9. Coba kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama yamshi fil aswaq lawla unzila ilayhi malakun fayakuna mahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura unzur kayfa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Wa qalu ma li hadzal rasuli, mereka mengatakan bagaimana bisa rasul ini mengapa rasul ini itu ya'kulut ta'am, dia makan makanan, wa yamsi fil aswaqi, dan berjalan-jalan di pasar. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna mahu nadhira, mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat sehingga malaikat itu bersama dia sebagai pemberi peringatan. Ayulqa ilaihi kanzun, atau diturunkan kepadanya kanzun, kekayaan. Aw yakun lahu jannah, atau dia punya jannah, punya kebun yang luas. Ya'kulu minha, yang dia makan dari kebun itu. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura, dan orang-orang zalim itu berkata, tidaklah kalian mengikuti kecuali seorang yang disihir. Unzur kaifa darabu lakal amsal, perhatikanlah ya bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan buatmu. Fadallu fala yastati'una sabila, maka mereka sesat, lalu mereka tidak mampu mendapatkan jalan. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke ayat ini, ayat-ayat ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari ayat-ayat berikutnya. Kalau kita perhatikan ayat ini di awal, ya, ayat awal itu tentang apa? Ayat-ayat menjelaskan, pertama kali menjelaskan tentang dua hal, yakni menjalankan bahwa Allah itu maha suci, berarti tentang Allah, ketuhanan. Lalu kemudian yang dalam ayat itu juga disebutkan bahwa Allah yang maha suci, yang maha berkah, memberikan berkah itu menurunkan Furqan, menurunkan Al-Quran. Berarti bicara tentang Al-Furqan, yang Al-Furqan itu diturunkan Allah SWT. Dan yang ketiga, Al-Furqan itu diturunkan kepada hambanya, dalam ini adalah Rasulullah SAW, yang ditetapkan, dijadikan sebagai pemberi peringatan. Jadi ada tiga pokok keyakinan untuk akidah yang sangat penting, ya. Dan itulah sebenarnya pokok pangkal akidah. Yang pertama tentang Allah, yang kedua tentang Quran, dan yang ketiga adalah tentang Rasulullah SAW. Iman kepada adanya hari kiamat misalnya, itu dasarnya adalah iman kepada Al-Quran.
iman kepada Rasulullah. Sebab kalau nggak iman kepada Quran,